Om Swastiastu. Halo semuanya. Di video ini kami akan menampilkan debat dari SMA Negeri 7 Denpasar, kelas 10 MIPA 1, mulai dari nomor absen 31 sampai dengan nomor absen 40. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu bersama dengan teman-teman saya. Nama saya Pandegi Deki Vindatanaya Yuliarta, saya sebagai moderator. Di sebelah kanan saya ada tim pro atau tim afirmatif. Yang pertama ada Niputu Adelia Prayata Dewi dengan nomor absen 33 sebagai pembicara pertama. Selanjutnya ada Niputu Ariza Putri Wijaya dengan nomor absen 34 sebagai pembicara kedua. Dan terakhir ada Nimade Sri Dewi Darmayanti dengan nomor absen 32 sebagai pembicara ketiga. Selanjutnya di sebelah kiri saya ada tim kontra atau tim oposisi. Yang pertama ada Putu Egni Teresia Safitri dengan nomor absen 39 sebagai pembicara pertama. Kemudian yang kedua ada Niputu Kanaya Pratnyani Dewi dengan nomor absen 37 sebagai pembicara kedua. Dan terakhir ada Nimade Novi Karina dengan nomor absen 31 sebagai pembicara ketiga. Selanjutnya di depan saya ada tim netral. Yang pertama ada Putu Yunda Bintang Naryanti dengan nomor absen 40 bersama dengan rekannya Niputu Dira Astiana dengan nomor absen 35. Dan yang terakhir ada notulen kami, yaitu Niputu Gita Widiantari dengan nomor absen 36. Baik, mosi debat yang akan kita perdebatkan kali ini ialah mengenai penerapan PKM di Jawa Bali. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ya. Untuk yang pertama dimulai oleh tim kontra pada pembicara pertama. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Egni Teresia Safitri. Saya berasal dari kelas 10 MIPA 1 absen 39. Kali ini saya berperan sebagai pihak oposisi di mana pihak tidak mendukung. Saya tidak setuju dengan adanya PKM, yaitu pembatasan kegiatan masyarakat, karena menurut saya sangat merugikan. Seharusnya protokol kesehatan itu dilakukan dari pagi hari hingga ke malam hari, bukan di malam hari saja. Contohnya kita ambil PKM di Denpasar. Menurut saya PKM di Denpasar itu sangat merugikan, terutama bagi masyarakat yang mencari nafkah di malam hari dan masyarakat juga sulit mencari makan di malam hari. Seharusnya jika memang PKM itu dilakukan, pemerintah harus sudah siap, di mana pemerintah harus menyiapkan semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama sembako. Untuk apa di PKM dilakukan apabila masyarakat masih terlantarkan? Menurut saya setuju dengan adanya pemberlakuan PKM Jawa Bali ini. Karena seperti yang kita ketahui, angka penyebaran virus corona di Indonesia semakin meningkat tiap harinya. Hal tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar. Salah satu bentuk tidak mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar adalah dengan berkerumunan. Dalam hal ini tentu kebijakan PKM sangat diperlukan. PKM memiliki kebijakan agar pusat perbelanjaan atau restoran untuk tutup lebih awal dibandingkan dengan jam operasionalnya. Menurut saya hal ini efektif untuk menekan penyebaran virus corona, dan dengan adanya PKM ini dapat mengurangi kerumunan banyak orang. Berdasarkan pendapat dari Egni, dikatakan bahwa penerapan protokol kesehatan seharusnya dilakukan sejak awal aktivitas, yaitu di pagi hari. Namun saya kurang setuju dengan pendapat tersebut. Memang di tengah pandemi seperti ini kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan. Namun berdasarkan topik yang kita bahas kali ini, menurut saya PKM sudah benar lebih menekankan pada kegiatan di malam hari, karena biasanya orang-orang akan cenderung berpergian di malam hari. Karena pada pagi atau siang harinya orang-orang tersebut akan sibuk pada kegiatan atau aktivitasnya masing-masing, seperti orang dewasa yang sibuk akan pekerjaannya dan para siswa terutama remaja yang sibuk dengan sekolah daringnya. Karena kesibukannya itulah orang-orang tersebut cenderung berpergian pada saat malam hari, seperti orang dewasa yang pergi ke pusat perbelanjaan atau restoran, dan para remaja yang berkumpul bersama temannya hanya untuk sekedar nongkrong. Hal tersebutlah yang memicu agar PKM lebih menekankan pada kegiatan yang berlangsung di malam hari agar dapat menekan penyebaran virus corona di Indonesia. Namun, saya lebih setuju dengan apa yang dikatakan Agni sebelumnya. Semenjak masa COVID ini, perekonomian di Indonesia terus menurun, apalagi di Bali dan di Jawa. Tetapi, semenjak adanya PKM, perekonomian terus-menerusnya menurun. Salah satu contohnya, masyarakat yang bekerja sebagai pedagang. Mereka terus mengalami kerugian karena kekurangan waktu untuk berdagang.
Hal itu yang menyebabkan perekonomian Indonesia terus menurun. Selain perekonomian, adapun di bidang pariwisata. Sebelum ada penerapan PKM ini, pariwisata di daerah Bali maupun di Jawa sudah menurun. Hanya ada sedikit wisatawan yang datang. Namun setelah adanya penerapan PKM, penurunan wisatawan pun terus menurun, hingga tidak ada satupun wisatawan pun yang datang. Sejujurnya, menurut pendapat saya, dengan adanya penetapan PKM ini sangat merugikan masyarakat, karena masyarakat tidak leluasa untuk berkegiatan di luar karena adanya PKM. Baik, saya akan menjawab pendapat dari Kanaya. Saya kurang setuju dengan pendapat yang Kanaya katakan tentang pedagang yang dirugikan akibat adanya PKM ini. Pedagang tersebut belum tentu akan rugi jika tidak berjualan di atas jam 8 malam atau jam PKM diberlakukan. Logikanya saja, jika masyarakat mengetahui jika pedagang tidak diizinkan untuk berjualan di atas jam 8 malam atau jam PKM diberlakukan, maka mereka akan berinisiatif untuk berbelanja sebelum jam 8 malam. Sehingga baik pedagang maupun pembelinya tidak ada yang dirugikan. Di samping itu, saya sangat setuju dengan apa yang Adalia katakan. Masyarakat cenderung lebih suka keluar pada malam hari, salah satunya para anak muda, karena pada siang harinya atau pada tengah harinya mereka menghabiskan waktu mereka untuk work from home atau bekerja dari rumah, karena semasa pandemik ini mereka tidak bisa bersekolah maupun bekerja. Para anak muda biasanya keluar pada malam hari untuk bertemu dengan teman-teman, makan bersama maupun minum kopi bersama. Namun sekarang, terlebih lagi masyarakat juga tidak bisa berkeliaran berkumpul di atas jam yang ditentukan pemerintah, dan jika mereka berkumpul di atas jam PKM diberlakukan, maka mereka akan dikenakan sanksi yang mungkin membuat mereka berpikir 2 kali untuk melanggarnya. Mohon izin menyanggah pendapat dari Arisa Wijaya. Dalam PKM ini ada sebuah peraturan mengenai pembatasan jam malam, karena disangka-sangka malam hari menjadi waktu yang tepat untuk berkumpul. Apa kabar dengan situasi pasar yang ramai di pagi hari? Bukankah itu melanggar peraturan pemerintah tentang aturan jaga jarak? Baik, saya tegaskan. Menurut saya sangat menentang adanya kegiatan PKM Jawa Bali ini. Kegiatan ini akan merugikan beberapa bidang dalam suatu wilayah. Contoh yang dapat kita lihat dalam penerapan kegiatan PKM ini dalam bidang ekonomi. Sektor ini mendapatkan pengaruh dan dampak besar akibat kegiatan PKM. Dengan daya jual semakin tinggi, namun merosotnya nilai beli masyarakat, itu sebuah histori akan krisis ekonomi moneter di tahun 98. Selain itu, kesulitan dalam mencari rezeki ataupun pangan pada saat malam hari juga menjadi kendala dalam kegiatan ini. Dalam bidang pariwisata pun ikut terdampak. Adanya peraturan ataupun berita mengenai PKM ini yang tersebar luas di media massa atau sosial menjadikan tidak sedikit wisatawan internasional maupun domestik yang mengurungkan niatnya berlibur untuk ke Bali. Otomatis di sektor ini, warga lokal jelas terdampak besar dengan adanya kerugian yang tidak lain hasil dari pembatasan kegiatan masyarakat. Pendapat saya setuju dengan adanya PKM, karena PKM merupakan hal yang sangat penting untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Di saat pandemi seperti ini, PKM memang sudah pasti akan berdampak buruk bagi perekonomian dan penurunan pariwisata. Tetapi, di masa sekarang ini kita harus memprioritaskan kesehatan untuk keselamatan bersama. Dan menurut saya, apa yang dilakukan pemerintah itu memang sudah benar dengan melakukan PKM. Seperti yang tim afirmasi katakan, selain mengurangi kerumunan, pembatasan jam malam juga secara tidak langsung akan menghemat pengeluaran kita. Contohnya, kita yang biasanya sering keluar pada malam hari untuk berjalan-jalan, sekarang mau tidak mau kita harus berdiam diri di rumah, dan itu akan menghemat pengeluaran kita agar
kita dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari yang lebih penting di masa krisis seperti ini. Jadi yang sudah disampaikan oleh tim pro dan tim kontra, keduanya saya sangat setujui karena keduanya memiliki keunggulannya masing-masing. Kita lihat dari tim pro-nya dulu, mereka mengatakan bahwa PKM di Indonesia harus dilaksanakan karena yang kita ketahui bersama bahwa COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin meningkat tanpa ada penurunan sama sekali. Dan jika ada PKM di Indonesia, maka masyarakat Indonesia akan lebih disiplin dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini. Sedangkan di pihak kontra mengatakan bahwa jika PKM di Indonesia terus berlangsung, maka perekonomian di Indonesia akan menurun dan itu akan menyebabkan masalah-masalah lain muncul. Jadi pendapat yang bisa saya sampaikan mengenai PKM yaitu PKM boleh saja ada di Indonesia, namun harus dipertimbangkan lebih baik lagi untuk mencegah penurunannya perekonomian masyarakat Indonesia supaya tidak ada masalah-masalah lain yang datang di kehidupan mereka. Sebagai pihak netral, saya menghargai pendapat dari kedua belah pihak. Tapi saya mengambil titik tengah dari masalah ini antara setuju dan tidak setuju. Saya setuju dengan adanya PKM karena dengan adanya PKM dapat menekan kegiatan masyarakat dan dapat menurunkan kasus positif corona. Dengan adanya PKM ini, masyarakat akan lebih berhati-hati karena adanya pembatasan waktu, yaitu pembatasan kegiatan masyarakat hanya sampai jam 8 malam. Pembatasan waktu ini dilakukan hanya pada malam hari karena pada malam hari kegiatan masyarakat cenderung lebih aktif dibandingkan pada pagi hari. Karena pada pagi hari, sebagian masyarakat masih melakukan WFH dan khususnya siswa dan siswi masih melakukan pembelajaran secara daring atau online. Karena itu, masyarakat akan keluar pada malam hari untuk berkumpul, bertemu, atau nongkrong bersama teman-temannya. Namun, saya tidak menyetujui dengan adanya PKM ini, karena dengan adanya PKM, penurunan jumlah wisatawan sangat drastis. Pedagang, serta pekerja di bidang pariwisata banyak yang dirumahkan. Dan juga masyarakat yang mencari nafkah pada malam hari akan susah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dari pendapat telah disampaikan oleh teman-teman, saya dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama dari pihak oposisi, yang kedua dari pihak afirmasi, dan yang ketiga dari pihak netral. Dari pihak oposisi dapat kita simpulkan, penerapan PKM di Jawa Bali ini sangat berdampak besar bagi masyarakat, terutama pada bidang ekonomi. Salah satu contoh yang disebutkan ialah banyak pedagang malam hari yang sulit mencari nafkah. Bahkan ada yang mengalami kerugian karena kekurangan waktu untuk berjualan. Selain di bidang ekonomi, penerapan PKM ini juga berdampak pada bidang pariwisata, seperti penurunan jumlah wisatawan yang datang. Karena sebagian besar dari mereka mengurungkan niatnya untuk berlibur ke Bali akibat adanya penerapan PKM ini. Kesimpulan kedua berasal dari pihak afirmasi. Dapat saya simpulkan, dengan adanya penerapan PKM ini dapat mengurangi kerumunan yang ada, karena biasanya masyarakat sedang berpergian di malam hari. Salah satu contoh yang disebutkan adalah anak muda yang suka keluar untuk nongki. Selain mengurangi kerumunan yang ada, penerapan PKM ini secara tidak langsung juga dapat menghemat pengeluaran kita. Kesimpulan ketiga berasal dari pihak netral. Dapat saya simpulkan, penerapan PKM ini sangatlah menguntungkan karena dapat membuat masyarakat lebih waspada akan virus COVID-19 yang dimana semakin hari semakin meningkat. Namun, di samping itu, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan, seperti masyarakat yang kesusahan mencari nafkah, sulitnya memenuhi kebutuhan, dan juga penurunan wisatawan yang datang. Baik, demikian sudah berlangsung debat dari kami dan juga sudah disimpulkan oleh notulen kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kami selama video ini berlangsung. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kalian semua dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.